Masyarakat itulah yang mengelola Masyarakat langsung. desa, ya artinya memang melalui musyawarah desa, mereka melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas apa yang akan Oh, begitu. dibangun, ya. Terus Pak, dari jumlah 144 desa yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran Ya. ini, Pak, kira-kira adakah di antara desa-desa itu yang memang menonjol sekali? Karena SDM yang menonjol, tambah lagi mungkin dengan alam yang mereka miliki juga baik, ada nggak seperti itu, Pak? Bahwa penggunaan dana desa tahun 2022 diperuntukkan yang pertama harus ini sifatnya 40% digunakan untuk BLT DD, Apa itu BLT? bantuan Oh, langsung tunai, ya, dana desa. Dana desa. Oh, Ya. oke. Betul. Nah, itu 40%. 40%. Ya. Unik ya, menjabatan kepala desa ini 6 tahun ya. Ya, betul. 6 Jadi tahun kepala ya. desa ini masa jabatannya 6 tahun dan bisa 3 periode. Dan bisa 3 periode. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa untuk episode kali ini. Dan kali ini kita akan berbincang untuk lebih tahu bagaimana eksistensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD di Kabupaten Pesawaran. Langsung bersama saya ada Pak Kadisnya, yaitu Bapak M. Zuryadi MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak, menyempatkan waktu untuk bincang-bincang pada hari ini. Ya, terima kasih Iya. juga ya, Pak. Sama-sama Pak. Pak, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu juga atau mungkin baru tahu sedikit tentang bagaimana tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Dinas PMD ini. Seperti apa Pak kira-kira bisa dijelaskan? Baik, Mbak, kasih Mbak Nati ya, terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran ya, itu kita tentu tidak terlepas dari misi Bupati ya, yang kita sama-sama tahu, yaitu misi Bupati Pesawaran lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat yang produktif. Nah, terkait dengan itu ya, Dinas PMD mempunyai tugas dan fungsi. Yang pertama, kita melaksanakan sinkronisasi program kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan desa. Kemudian kita juga melaksanakan pembinaan, kemudian mengkoordinasikan dan pemantauan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan desa tentunya ya. Itu diantaranya, Pak. Diantaranya ya. Jadi segala hal terkait dengan desa ya. Betul. Segala hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Oke. Betul. Nah, sekarang kan era globalisasi nih, Pak. Betul. Bagaimana peran dari PMD sendiri untuk membuat masyarakat itu mereka bisa menyesuaikan dengan era saat ini? Kira-kira seperti apa? Ya, Dinas PMD ya, tadi seperti saya sampaikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas PMD, tentu untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut ya, kita mempunyai program dan kegiatan. Ada beberapa program ya yang langsung dilaksanakan oleh PMD yang bersentuhan langsung dengan desa. Yang pertama, kita ada program administrasi pemerintahan desa. Kemudian kita ada program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, terkait dengan administrasi pemerintahan desa, itu ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Di antaranya ada kita melaksanakan fasilitasi pemerintahan desa. Nah, ini ya kaitannya dengan digitalisasi tadi Mbak Rufi. Pada saat ini kita memang lagi mengembangkan layanan dan informasi yang berbasis IT ya. Jadi melalui website desa. Nah, sekarang ada beberapa desa ya di Kabupaten Pesawaran yang memang sudah melaksanakan pelayanan melalui IT tadi. Ya. Nah, betul. Kemudian masih terkait dengan program administrasi pemerintahan desa ya, kita juga ada melakukan pembinaan terhadap perencanaan pembangunan desa. Karena kenapa ini memang selalu kita bina ya terkait dengan perencanaan pembangunan desa ini, karena perencanaan itu yang menentukan hasil daripada pembangunan desa. Perencanaan yang baik ya akan menghasilkan pembangunan yang baik. Ya, karena jujur kita akui ya, sebelumnya ya di desa ya, baik itu pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, kadang-kadang masih apa namanya itu ya, membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya. Ini kadang-kadang memang masih
Ya tipis itu perbedaan mereka. Nah, padahal karena dengan kemampuan keuangan desa yang tentunya terbatas, mereka harus benar-benar melihat prioritas mana ya dalam perencanaan pembangunan itu yang akan dijadikan prioritas yang akan didanai oleh APBDes itu sendiri ya. Tentu ya ini yang merupakan benar-benar kebutuhan desa pada saat itu ya. Itu yang mengelola siapa desa. Pak? Yang mengelola? Desa, tentu desa ya. Jadi masyarakat itulah yang mengelola masyarakat langsung. Desa ya, artinya memang melalui musyawarah desa mereka melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas apa yang akan dibangun ya. Kemudian kita juga ya, karena desa ini sekarang ini mengelola uang, kita juga melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Nah, sekarang dana desa itu ya. Ya, dana desa. Nah, sekarang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kita sudah melakukan online juga sekarang ya. Kita ada Siskudes, sistem keuangan desa online. Gitu, sistem keuangan desa online. Ya, nah, ini Siskudes. Oke, jadi ini memang benar-benar dituntut SDM-nya yang harus tahu IT kalau segitu Pak. Betul Mbak Novi ya. Jadi itu ya sekarang ini sudah berjalan beberapa tahun ini ya. Jadi mereka menyampaikan laporan, menyampaikan usulan permohonan pencairan uang itu tidak harus datang ke PMB, tetapi cukup melalui aplikasi Siskudes tadi. Gitu, pengajuan pencairannya ya. Tinggal nanti ketahuan ACC-nya kapan bisa diambil gitu. Ya, itu diantaranya ya. Kemudian banyak lagi ya kegiatan-kegiatan pemerintahan lain yang memang kita lakukan pembinaan. Ya, diantaranya ada BUMDes, kemudian ada juga profil desa kita. Jadi selalu update ya profil desa yang ada di desa itu ya. Itu update-nya di mana itu Pak? Update-nya juga melalui aplikasi. Jadi kita ada ini ya, misalnya ya di sana kan di dalam profil desa itu ya, di samping memang administrasi desa secara keseluruhan ya, termasuk pemerintahan desanya, termasuk juga administrasi penduduk juga ada di sana. Ya, jadi termasuk lahir, pindah, kemudian datang dan pergi itu memang selalu di-update juga ya. Baik. Nah, terkait dengan tenaga yang IT tadi Pak, sebelumnya apakah diberikan pelatihan khusus atau kita menempatkan orang khusus di situ? Ya, tentu masyarakatnya tentu atau petugasnya ya. Petugasnya kan dari desanya ya. Jadi memang petugas yang ada di desa itulah. Ada desa. Ya, tentu untuk upgrade kemampuannya ya kita lakukan peningkatan kemampuan melalui pelatihan. Karena kalau sampai mereka gaptek jadi memperlemot proses pekerjaan ini kan? Betul Mbak. Jadi memang mereka kita ini ya, di samping memang kita lakukan pelatihan ya, peningkatan kemampuan pelatihan dan kita dampingi ya. Kita dampingi artinya ya, kalau memang ada persoalan-persoalan ya, entah itu dari pegawai kami yang datang ke desa atau mereka yang datang ke kantor untuk konsultasi. Jadi tetap ada pendampingan. Tetap selalu kita dampingi ya dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan tadi. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Pesawaran ada berapa totalnya Pak? Ada 144 desa itu yang definitif di 11 kecamatan. 11 kecamatan. Kemudian ada 4 desa yang desa persiapan. Jadi gitu. ada 148 desa. Jadi bedanya apa nih? Kalau yang persiapan mereka baru bisa ngapain? Ya, desa persiapan itu kan pemekaran gitu ya. Pemekaran dari desa ya, kita ada beberapa dari Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Wairata dan Kecamatan Negeri Katon ya. Di Negeri Katon ada 2, Padang Cermin ada 1, kemudian Wairata ada 1, jadi ada 4 desa persiapan. Ini kan memang sudah diperdakan. Sekarang kita masih nunggu nomor registrasi dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengeluarkan nomor registrasi desanya. Kita masih nunggu dan diurus ke pusat. Masih proses ya? Ya, masih proses. Dan kalau ada pemekaran atau persiapan desa persiapan ini, itu datangnya usulan dari masyarakat sendiri atau memang dari pemerintah Pak? Dari kita? Supaya memecah dari mereka ya. Alasan yang muncul apa biasanya? Itu kan ada beberapa ketentuan. Yang pertama luas wilayah, kemudian jumlah penduduk, karena cakupan pelayanan ya, harapannya kan pelayanan masyarakat ini kan bisa terlayani dengan baik ya. Nah, kalau desanya besar ya, kemudian jaraknya jauh, ya itu yang salah satu yang menjadi pertimbangan.
Tapi dengan semakin banyaknya jumlah desa juga akan semakin membuat kesempatan majunya jadi lebih besar nggak kira-kira Pak? Iya, betul, Gitu ya? betul. Terus Pak, dari jumlah 144 desa yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran ini Pak, kira-kira adakah di antara desa-desa itu yang memang menonjol sekali? Karena SDM yang menonjol, tambah lagi mungkin dengan alam yang mereka miliki juga baik, ada nggak seperti itu Pak? Ada. Jadi gini ya, sebagai informasi juga, Kabupaten Pesawaran ini kita kan pernah mendapat juara lomba desa tingkat nasional ya, regional Sumatera 2 tahun berturut-turut pada tahun berapa itu. tuh Pak? Tahun 2016 itu desa Hanura, kemudian tahun 2017 itu di desa Gunung Rejo, kemudian kita kembali ya mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti tingkat nasional ya, itu tahun berikutnya di desa Watus Weratai. Weratai. Terus hasilnya Pak di tingkat nasional? Hasilnya di tingkat nasional ya, Hanura dan Gunung Rejo itu kita dapat juara 1 ya. Kalau Watus Weratai pada saat itu masih belum. belum. Tapi setidaknya dengan desa Hanura dan apa tadi Gunung Rejo ya? Gunung Rejo itu kan bisa menjadi bukti bagaimana Kabupaten Pesawaran ini berhasil membuat desa itu menjadi menasional. Nah, mungkin yang perlu diketahui masyarakat, penilaiannya di bagian apa nih kayak Hanura tuh? Mereka apa yang membuat mereka jadi desa terbaik gitu Pak? Iya, makasih Mbak Napi ya. Jadi memang ada 3 indikator utama ya penilaian ya, bidang kemasyarakatan, bidang pemerintahan dan bidang kewilayahan. Ya, bidang pemerintahan itu termasuk pelayanan kepada masyarakat ya, kemudian bidang kemasyarakatan itu termasuk partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat, kemudian bidang kewilayahan itu juga ya termasuk lingkungan dan batas desa ya, semuanya clear di sana. Itu jadi ada beberapa yang memang menjadi indikator. Nah, kalau kelebihan ya desa Hanura pada saat itu ya, kita memang menonjolkan pelayanan kepada masyarakat melalui IT tadi ya. Nah, itu berpengaruh ternyata ya. Nah, sekarang mempercepat proses pelayanan masyarakat gitu ya. Nah, sekarang ini Mbak Nafi ya, desa Hanura, desa Gunung Rejo itu menjadi desa percontohan. Jadi bukan saja hanya dari Pesawaran ya, itu bahkan dari luar Provinsi Lampung itu banyak yang berkunjung ya, mencontoh ke luar desa biasa. Hanura. Jadi dari luar daerah, luar Lampung bahkan. Betul ya, ada beberapa ya yang memang kunjungan langsung melihat apa sih yang ada di desa Hanura. Jadi percontohannya luar biasa ya. Terus peningkatan kualitas dari desa-desa yang lain supaya bisa mengikuti jejak desa 2 ini, apa yang dilakukan Pak? Ya, tentu pembinaan ya, tetap kita ini tadi ya sampaikan bahwa kita itu tidak hanya fokus ke desa-desa ini, justru dengan kita sudah menyandang gelar nasional ini ya kita harus memotivasi ya, sebagai motivasi bagi desa-desa yang lain untuk ya mengikuti tentunya ya, harapannya lebih maju bahkan. Iya dong ya. Dan selanjutnya Pak, kira-kira bisa Bapak gambarkan nggak bagaimana sejauh mana kewenangan atau otoritas dari Dinas PMD ini terhadap desa? Iya, baik ya. Jadi tentu dalam pelaksanaan tugas dinas ya, kita tidak terlepas dari visi dan misi Bupati. Nah, terkait dengan hal ini Dinas PMD itu kan mempunyai beban ya, atau mempunyai tugas ya untuk melaksanakan misi yang berkaitan dengan misi 5, yaitu mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis masyarakat dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu misi 5 ya. Nah, Dinas PMD dalam hal ini ya, kita bagaimana ke depan kita untuk mewujudkan supaya desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran ini itu menjadi desa yang maju dan mandiri. Ya. Nah, ini kan ada indeks pengukurnya, ya. Setiap tahun kita selalu laksanakan pengukuran. Itu ada yang namanya IDM, seperti evaluasi gitu ya. Membangun, ya, seperti evaluasi. Kita punya data ini ya, dari tahun 2018 misalnya, Kabupaten Pesawaran itu baru satu desa mandiri.
Oh, di mana itu Pak? Di mana? Itu Desa Hanua pada Oh, yang saat tadi. itu ya. Kemudian 2019 itu ada 3 desa mandiri, 2022 ada 6 desa mandiri, 2021 itu bertambah lagi ada 7 desa mandiri. Sekarang di tahun 2022 kita sudah punya 10 desa mandiri. Sementara desa maju itu ada 31 desa maju di tahun 2022 ini, sisanya itu semuanya sudah berkembang. 103 desa itu sudah berkembang. Nah, sebelumnya di tahun 2018 itu kita masih ada desa tertinggal 54 desa. Kemudian di 2019 masih ada 11 desa, 2020 itu ada 3 desa, dan 2021 1 desa. Sekarang kita sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan juga. Tadi Bapak sampaikan ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang ya. Kalau bedanya desa mandiri dan maju itu apa? Desa itu kan ada pengukuran ya. Itu kan diukur dengan 3 indikator utama. Yang pertama indeks sosial, kemudian indeks ekonomi, dan indeks lingkungan. Nah, itu dalam masing-masing indikator itu kan ada skor, Mbak. Nah, skor itu yang menentukan. Ya, yang menentukan. Tim penilainya siapa itu? Tim penilainya memang ada tim survei dari Kementerian Desa. Oh, dari Kementerian Desa. Ya, baik. itu melalui ada yang namanya tenaga ahli P3MD ya, ini yang memang ditugaskan oleh Kementerian Desa. Kemudian dari kabupaten juga ya, baik dari Bapeda maupun dari PMD itu ikut sama-sama survei langsung ke desa-desa ya. Jadi dari kita nggak bisa sih nitip desa ini yang dimenangin, nggak bisa, bisa. Objektif penilaiannya ya. Nanti pada saat berbicara indeks sosial ya, nanti kan di sana kan ada ya termasuk fasilitas kesehatannya, fasilitas pendidikannya ya. Tingkat kehidupan masyarakatnya juga. Masyarakatnya itu terkait dengan indeks ekonominya. Begitu, baik ya. Jadi kalau dia udah disebut sebagai desa mandiri, itu sebenarnya udah termasuk desa yang sudah maju. Mapan gitu ya. Kalau maju dia menuju ke mandiri. Mandiri, betul. Tapi yang kita senang tadi disampaikan bahwa tidak ada lagi desa tertinggal di tahun 2022 ini. Apa yang dilakukan sehingga bisa berubah gitu, Pak? Ini ya tentu ini kan hasil pembangunan, Pak. Ya, hasil pembangunan ya, itu kumulatif pembangunan yang ada dilakukan oleh Pak Bupati selama kepemimpinan beliau, sehingga ya semua desa yang ada di Kabupaten Pesawaran terentas dari tertinggal. Semuanya sekarang sudah berkembang, maju, dan bahkan sudah ada yang mandiri. Tapi target sendiri Pak dari PMD sendiri bagaimana nih untuk desa-desa yang lain ini? Per tahun ada target nggak gitu? Ada. Gimana tuh? Kita targetkan ya, itu nanti di tahun berikutnya tetap dari yang sudah maju itu bisa menjadi mandiri, kemudian yang berkembang bisa menjadi maju. Syukur-syukur semuanya bisa mandiri semua ya Pak? Iya. Kalau dia sudah mandiri, apakah juga dipastikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan kehidupan masyarakat itu sudah, maksudnya sudah terpenuhi, tercukupi? Kira-kira seperti itu nggak Pak? Ya, itu kan yang pertama terkait dengan pemerintahan desa ya. Pemerintahan desa artinya kan berjalan dengan baik di sana. Kemudian ekonomi, ya masyarakat, ya. Kemudian termasuk di sana pelayanan dasar utamanya masyarakat semuanya sudah terpenuhi. Karena pada saat berbicara desa mandiri, di sana kan dari fasilitas kesehatannya ada, fasilitas pendidikannya juga ada. Ya. Jadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat juga sudah terpenuhi. Oke, baik. Dan kebijakan dari PMD ini masing-masing wilayah itu sama atau beda sih Pak? Ya. Atau ada kebijakan khusus yang sama tapi sisanya itu punya otoritas sendiri gitu, gimana? Otonomi gitu ya? Berbicara dinas ya, itu kan kita tidak terlepas dari peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Kemudian ya dari organisasi perangkat daerah itu ada peraturan bupati ya, itu tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kelola ya dinas itu sendiri, termasuk di dalamnya kalau hal ini kan dinas PMD itu diatur. Nah, di sana mengatur apa yang menjadi tugas pokok daripada dinas. Tentu antara daerah satu dengan daerah yang lain dimungkinkan itu ada perbedaan. Disesuaikan ya mungkin dengan kebutuhan desanya ya. Betul. Nah, tetapi tetap ya ada
mungkin kerjaan-kerjaan yang memang sama ya, seperti ya hampir bisa dipastikan ya bahwa dinas PMD di semua kabupaten itu melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan dana desa ya, karena itu regulasinya itu memang dari pemerintah pusat ya, tentu kebijakan itu sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, Bapak sudah menyinggung sedikit tentang dana desa. Betul. Ini menarik juga untuk kita sampaikan, Pak. Betul. Dana desa itu sebenarnya keperluannya untuk apa nih? Peruntukannya? Kalau peruntukannya ya, kita berbicara dulu tahun 2022 ini, Pak ya. 2022 ini kan memang ada Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 ya, tahun 2001 tentang dana desa. Nah, di sana sudah mengatur ya, ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa penggunaan dana desa tahun 2022 diperuntukkan yang pertama harus ini sifatnya 40% digunakan untuk BLT DD. Apa itu BLT? Bantuan langsung tunai ya, dana desa. Dana desa. Oke. Nah, itu 40%. 40%. Nah, dari nominal yang diterima oleh desa masing-masing. Itu nominalnya sama atau beda, Pak? Beda. Oh, beda ya. Kalau untuk pesawaran ya, kalau totalnya kita kan ada tahun 2022 ini 151 M lebih ya. 151, memang ada penurunan sedikit dari tahun 2001 yang lalu. Kalau tahun 2001 yang lalu kita 156 ya. Nah, ini ada pengurangan sekitar 5 ya. Nah, masing-masing desa itu berbeda. Ya. Itu beda-beda. Beda-beda. Itu tergantung apa? Ya, tetap juga ya, artinya jumlah penduduk, luas wilayah, ya, itu yang ikut kebutuhannya untuk apa? Kemudian status desanya juga ikut mempengaruhi juga. Ya, itu. Nah, kalau pesawaran kisarannya ini, Pak ya, pastinya nanti kita tentu perlu data. Ya, kisarannya itu antara yang terkecil ya. Yang terkecil itu 704 ya sekian ya. Kalau yang terbesar itu 1,7. 1,7. Ya. Apakah dia kalau dia desa mandiri itu justru lebih besar? Kalau dibandingkan dengan desa berkembang kira-kira atau terbalik? Ya. Desa mandiri ada reward malah itu. Oh, malah ada reward. Ya. Gitu. Dan sistem pencairannya juga beda. Apa bedanya gimana, Pak? Ya, tahapan pencairan kalau desa reguler ya, kita katakan desa reguler yang bukan desa mandiri tadi ya, itu kan 40% tahap 1, 40% tahap 2, kemudian 20% tahap 3, jadi ada 3 tahap. Sementara kalau desa mandiri itu 2 tahap ya, 60% tahap 1, kemudian 40% tahap 2 ya. Jadi lebih ada kemudahan ya buat mereka yang lebih besar dapatnya awalnya. Nanti pengawasan untuk penggunaan anggaran ini seperti apa, Pak? Siapa yang menjadi pengawasnya? Pengawasnya tentu pengawas internal ya, dari desa sendiri ya, untuk kemudian dari kabupaten termasuk kita ya, dinas PMD. Di samping kita melakukan pembinaan, kita juga melakukan pengawasan, dan lebih khusus kalau di kabupaten kan ada inspektorat kabupaten ya, itu yang melakukan pengawasan. Kemudian di tingkat desa tentu masyarakat sendiri bisa ikut sama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Nah, di beberapa tempat, bukan di Pesawaran ya Pak, dan juga bukan di Lampung, ada juga kasus penyalahgunaan atau penyelewengan dari anggaran dana desa. Nah, bagaimana nih kalau di Pesawaran sendiri gambaran seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kita selalu dampingin mereka, Pak. Untuk mulai dari perencanaan ya, itu benar-benar artinya direncanakan dengan baik ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu tidak terjadi ya penyelewengan tadi tentunya. Sejauh ini masih aman ya Pak? Aman. Karena kalau udah kayak gitu terkait udah jadi kriminal tuh ya Pak ya. Kalau sampai kejadian seperti itu jangan sampai ya. Baik, tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana anggaran dan hal-hal yang bisa dilakukan oleh desa dari anggaran yang mereka terima dari dana desa. Kalau outputnya Pak, bisa Bapak jelaskan nggak? Ya, kita sudah rekap Pak ya. Jadi untuk diketahui bahwa dana desa ini kan mulai
tahun 2015 ya. Oke, udah 2015 ya. Sampai dengan 2021 yang lalu ya, kita sudah rekap hasil pembangunan. Ini saya baca aja ini. Ya. Yang pertama kaitannya dengan menunjang aktivitas masyarakat, sudah ada pembangunan jalan sepanjang 541 km. Kemudian jembatan itu sudah 1.692 meter. Kemudian sudah ada 14 unit pasar desa. Kemudian BUMDes juga ada kegiatan BUMDes yang didanai oleh dana desa ya. Kalau BUMDesnya tetap ada 144 BUMDes, tapi di sini ada 611 kegiatan ya yang berkaitan dengan BUMDes. Kemudian juga tambatan perahu ada 11 unit, embung desa ada 4 unit, irigasi desa itu 44 unit, kemudian ada penahan tanah sepanjang 4.692 meter. Kemudian yang kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat, ada pembangunan sarana olahraga 81 unit, kemudian sarana air bersih 245 unit, kemudian MCK 1.675 unit, kemudian Polindes ada 11 unit, ada pembangunan drainase juga ada 1.330 meter, ada pembangunan PAUD ya untuk anak-anak sekolah itu ada 100 kegiatan PAUD, kemudian ada posyandu itu ada 103 unit ya, kemudian juga ada pembangunan sumur bor ada 548 banyak sekali ya. dibangun melalui selama dana kurun desa waktu 6 tahun itu ya, waktu dari 2015 sampai dengan 2021. Jadi udah luar biasa. Luar biasa. Jadi masyarakat sudah banyak terbantu dengan hasil dari pembangunan dari anggaran dana desa ini. Oke, Pak. Kalau pelaksanaan Pilkades itu menjadi bagian dari PMD juga ya, Pak ya? Betul. Baru-baru ini kan kalau nggak salah tahun 2021 juga baru menggelar Pilkades di berapa desa tuh? Ya, 2021 yang lalu kita melaksanakan Pilkades itu di 37 desa. Ya. Itu udah kita laksanakan tepatnya pada saat itu tanggal 17 November 2021. Kemudian proses sudah kita lalui mulai dari tahap pendaftaran, seleksi sampai dengan pelantikan. Itu kita laksanakan pelantikan di Januari 2022 yang lalu ya. Jadi tahapannya memang berproses cukup panjang ya. Itu mulai dari pengumuman, pendaftaran bakal calon, kemudian penelitian kelengkapan berkas, kelengkapan berkas itu dilaksanakan di 3 tahap. Di desa itu melalui panitia desa, kemudian di kecamatan itu ada panitia kecamatan, sampai nanti terakhir itu diverifikasi oleh tim kabupaten ya. Karena kita menghindari jangan sampai nanti setelah terpilih ternyata ada persoalan-persoalan ya. Makanya kita lakukan penelitian berkas, ijazahnya ya dan seterusnya semuanya kita teliti dengan baik ya. Nah, kemudian penetapan, kemudian pengumuman calon, kemudian penetapan DPT, DPS, DPT, kemudian pencetakan surat suara, kampanye, pencoblosan, kemudian pemungutan suara tadi ya, kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia pemilihan ya dari panitia pemilihan pemilu bener ya. BPD, betul ya. Nanti dari BPD lapor ke Bupati, kemudian baru nanti kita proses penerbitan SK dan dilakukan pelantikan. Pelantikannya kapan tuh mereka yang kemarin? Di Januari. Di Januari 2022 ini. Dan dalam waktu dekat akan ada Pilkades lagi? Ya. Tahun ini ada? Insya Allah ya. Kita masih rencanakan ya. Habis ya masa jabatannya? Banyak yang habisnya itu di Februari, 1 Februari 2023 ya. Tapi tahapannya sudah dimulai akhir tahun ya. Nanti kita mulai ya di akhir tahun ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan di Desember itu pelaksanaan Pilkadesnya. Di tahapannya nanti kita tarik mundur mungkin kalau memang nanti kita melaksanakan di Desember, artinya tahapannya dari Agustus sudah kita mulai tahapan pelaksanaan. Berapa desa nih Pak rencananya? Ada yang habis di 2023 di Februari ya. Itu ada 27 desa. 27 desa. Ya. Karena unik ya, jabatan kepala desa ini 6 tahun ya. Ya, betul. 6 Jadi tahun kepala desa ini masa jabatannya 6 tahun dan bisa 3 periode. Dan bisa 3 periode.
Makanya sekarang tahapan pemilihan kepala desa di desa-desa itu jadi seru sekali ya. Baik Bapak, terima kasih banyak nih. Kita udah ngobrol banyak tentang eksistensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran. Saya juga jadi makin tahu ya, makin tambah wawasan dengan obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa lebih paham tentang ini, dan semoga juga desa-desa di Kabupaten Pesawaran semakin berkembang, maju dan mandiri. Ya. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih Pak waktunya, dan insya Allah bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih juga. Bapak. Sama-sama Pak. Pemirsa, demikianlah akhir obrolan saya bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Pesawaran, Bapak M. Zuryadi MH. Semoga menambah wawasan kita bagaimana tentang eksistensi di PMD khususnya di Kabupaten Pesawaran. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa di episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Oke.